Oke, selamat sore. Ini dia X1 Compact ya, semi taktikal perpaduan dengan popor kayu dan bump stock tipe taktikal. Ini ada folding stocknya di sini, sistem lipat. Oke, untuk bump stocknya di sini ini yang ada adjuster setelan pipinya ya. Ini bisa dilepas, bisa juga dipasang di sini. Jadi untuk memudahkan kita dalam membidik ya. Kemudian untuk popor kayunya di sini kita menggunakan tipe popor kayu sonokeling motif ya. Ini dia. Kemudian untuk tabung kita menggunakan titanium dengan OD38, panjangnya 30 cm. Kemudian untuk pengisian dari depan, dari sini pengisian ke tabung dari sini, dari depan ya. Kemudian untuk larasnya panjang 55 cm. Kemudian pressure di sini sekitar 3500 PSI ya. Ini berkurang 200 PSI karena tadi habis kita uji velocity. Oke, ini dia unitnya. Tipe folding stock ya. Jadi pakai engsel lipat di sini. Seperti ini. Jadi memudahkan ketika kita berpergian ya dalam menghandling unit ini. Unit ini sangat ringan sekali nih. Ini dia. Ini chambernya menggunakan chamber mix one. Dia chamber mix one. Oke, untuk setelan dari spring hammer di sini ini masih prototype ya. Nanti akan saya buatkan di sini yang bisa langsung di adjust dari sini, jadi tidak terlalu dalam lagi. Jadi di sini rencananya dia pakai 3 stroke dari 0, 1, 2 dan 3. Jadi walaupun memakai tipe engsel lipat seperti ini, power masih bisa kita adjust ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini dia adapter lipatnya seperti ini. Kemudian tampak sampingnya, ini dia chamber mix one ya, kayunya sonokeling yang super ini. Oke, ini dengan serombong komposit ya sini. Oke. Kemudian untuk laras menggunakan laras dengan panjang 50 cm ya di sini. Larasnya OD14 50 cm. Dan ini ada muzzle brake di sini depannya. Kemudian untuk scoop-nya ini saya menggunakan scoop action dengan pembesaran 1,5 5 x 40, maksimal 5 kali pembesaran ya, dengan objektif lensanya sekitar 40 milimeter. Ini dia scoopnya. Ini scoop ini sudah langka ya, udah nggak ada di pasaran lagi nih. Sayang sebenarnya. Ini scoop bagus, walaupun dia tipe short scope, tapi view-nya itu sangat-sangat lebar ini tele ini. Berbeda dengan rival-rivalnya. Ini menurut saya tele buntung dengan view yang sangat luas. Sayang udah nggak ada di pasaran nih telenya. Kita akan coba speednya ya, mampu berapa kira-kira bedil ini dalam membawa lari mimis, mampu berapa dia mempunyai velocity ya. Karena basic dari chamber mix one ini adalah basicnya adalah dia menggunakan tabung bocap 500 atau 360 cc ya.
Ini kita sengaja ganti yang dengan ukuran yang lebih kecil supaya lebih ringan dalam handlingnya, dalam pemakaian di lapangannya. Oke, akan kita coba velocity-nya ya. Ini menggunakan Chrono HTX 3005. Ini parameternya udah kita setting di sini. Oke, 13 grain. Tes ya. Kita akan menggunakan pengetesan sampai 24 kali shoot. Kira-kira dengan tabung segini 24 kali shoot dia berapa kira-kira velocity-nya? Oke, ini terakhir ya, kita uji coba sebanyak tadi 35 kali shoot ya. Kita coba terus, kita pacu dia sampai di 35 shoot, berakhir di 951. Coba kita cek ya, punya record dari velocity ya. Ini ya, yang pertama 1106.9 turun terus. Ini dia turun tembakan ke 16.047. Ini dia yang ke 1074. Kemudian ke 29.001 sampai dengan terakhir di 35 kali shoot di 951.8 fps ya. Ini dia dengan menggunakan mimis 13 grain. Ini mimisnya Hercules 13 grain. Kemudian dengan pressure tadi saya menggunakan pressure di 3.500 psi. Bisa berapa? Ya, bisa sekitar 1.900 PSI ya. Pressernya di sini untuk 35 kali shoot dari 3.500 PSI, sisanya 1.900 PSI. Oke. Lumayan irit ya, lumayan irit. Kemudian power juga boleh dikatakan stabil, boleh dikatakan stabil di 1000 fps ya, untuk sekitar 30 kali shoot. Ini hasil data tes kita tadi menggunakan mimis 13 grain, pressure 3.500 psi sampai di 1.900 psi sebanyak 35 kali shoot ya tadi kita coba. Penurunan speednya cukup sangat landai. Ini turun speednya landai. Ini unit tidak menggunakan regulator, penurunan speednya cukup lumayan bagus ya, landai, tidak terlalu naik turun. Tapi di sini terjadi lonjakan di sini nih, di shoot ke 24, 25 dan 26. Dia terjadi lonjakan naik, kemudian drop turun, kemudian naik lagi dan melandai grafiknya. Ini lumayan bagus sih ini hasilnya. Speednya aku nggak tahu apakah ini pengaruh dari larasnya yang mendukung atau cocok dengan mimis yang digunakan atau seperti apa. Saya tidak juga belum bisa menganalisa juga, karena ini lumayan nih, dari 1106 turun, boleh dikatakan untuk 30 kali shoot aja dia bisa rata-rata bisa 1000 ya, 1000 fps, padahal kita menggunakan tabung yang total bersihnya mungkin sekitar 24 cm saja dengan OD 38, ketebalan tabung 3 mili, berarti sekitar berapa itu ketebalannya.
volume tabung yang lumayan lumayan kecil, tapi speednya bisa bagus seperti ini. Nah ini landai, kemudian naik sedikit, kemudian drop, turun, naik, dan kemudian melandai. Cukup istimewa ini kalau saya lihat di sini untuk 13 grain ya. Mungkin kalau dicoba di 10 grain mungkin lebih stabil lagi, mungkin 1100-nya ini ya. Ini lonjakannya di speed ditembakkan ke 24. Tembakan 24 ini kita lihat di sini berapa dia. Nah, ini di 1074, padahal sebelumnya di 23 kali shootnya 1004 ya, 1004, kemudian dia naik di 1074 ini, 24 kali shoot. Kemudian di 25-nya dia drop langsung 988. Kemudian di 26-nya kemudian mulai naik lagi di 1025. Kemudian di 27 turun di 1015, dan seterusnya dia kembali melandai sini ya, sampai di 35 kali shoot di 951 di sini. Ini kalau saya lihat di sini sih cukup surprise sih angkanya ya, dengan kita menggunakan tabung dengan panjang bersihnya reservoir itu sekitar 24 cm. Reservoir utama ya, bukan reservoir di chamber. Reservoir utamanya yaitu tabungnya sekitar 24 cm bersihnya. Kemudian ketebalan OD-nya itu OD38. Tebal pipanya sendiri, pipa titaniumnya itu 3 mili. Berarti bersih totalnya, ID-nya berapa? ID-nya sekitar 34 berarti bersihnya ya. Nah, ini cukup surprise dengan volume reservoir utama yang kecil, tapi bisa mendapatkan speed yang lumayan baik seperti ini. Mungkin rata-rata untuk 30 kali shootnya boleh dikatakan rata-ratanya adalah 1000 fps di 13 grain ya. Ya cukup surprise sih kalau saya lihat di sini. Ya mungkin apa pengaruh dari larasnya ya, sehingga dia bisa speednya bisa stabil seperti ini, bisa stabil di 1000 maksudnya. Kalau naik turun di 1000-nya ini kalau saya bilang sih wajar ya, karena unit tidak menggunakan regulator. Kalau naik turunnya sih lumayan sih ini 1000, lumayan jauh naik turunnya. Cuman kalau dikatakan diambil rata-rata dia bisa stabil di 1000 ya. Ini unit tidak menggunakan regulator sama sekali. Hasilnya bisa seperti ini, dan cukup sangat surprise sih buat saya. Mungkin kalau di 10 grain 1100 mungkin dapat ya untuk rata-ratanya, mungkin lah ya. Oke, ini dia ya hasil uji tes tadi, grafiknya seperti ini. Oke, terima kasih.